البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sana tadi nggak dikunci sana. Kita masuk ke buku yang berarti apa? Level yang ketiga ya dari buku fikihnya ini. Disebutkan di muka surat yang ke-9 Al-Wahdatul Ula. Juz yang pertama di sini membagi 3 pembahasan. Ada 3 pembahasan yaitu fadlul at-taharah, keutamaan bersuci, fadlul wudu, keutamaan berwudu, dan sifatul wudu, sifat wudu. Intinya sama dengan sebelumnya, cuma mulai diperbanyak sedikit-sedikit isinya itu. Baik, kita masuk ke muka surat yang ke-10 Ad-Darsul Awal. Pelajaran yang pertama fadlut taharah, keutamaan bersuci. Disebutkan di sini qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang banyak bertaubat, taibin bertaubat, tapi tawwabin banyak bertaubat, orang yang banyak bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Jadi di antara keutamaan bersuci apa? Yaitu mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Keutamaan yang lain disebutkan juga di dalam surat Al-Ma'idah. Tatkala Allah menyebutkan masalah ada 3 permasalahan, masalah wudhu, masalah mandi, dan masalah tayamum. Kemudian Allah mengatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menimpakan kepada kalian satu kesulitan pun, walaki yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah ingin untuk menyucikan kalian. Jadi di antara keutamaan kesucian apa? Agar kita memang betul-betul jadi suci. Kalau suci, Allah ya berjiran, berdekatan, bertetangga dengan Allah di dalam surga. Kalau masih kotor, dicuci dalam neraka dulu, naudzubillah. Makanya yang banyak bersuci, maka dia akan mudah untuk masuk surga karena sudah suci. Tayyib waliyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Dan Allah ingin untuk menyempurnakan kenikmatannya pada kalian. Jadi di antara keutamaan bersuci adalah agar nikmat itu menjadi sempurna. Tayyib, dan agar kalian bersyukur. Jadi keutamaan bersuci banyak sekali. Ini tadi baru di antaranya saja. Kemudian yang berikutnya tentunya ma'ruf, di antara keutamaan bersuci adalah agar apa? Menjadi syarat sah peribadatan. Seperti masalah sholat, masalah tawaf, memang disyaratkan kesucian. Jumhur ulama mengatakan hatta memegang Quran pun disyaratkan kesucian. Kalaupun tidak disyaratkan, maka ini mustahab, pahalanya lebih banyak kalau kita bersuci. Bimadza tahsulut taharah, dengan apa kesucian itu didapatkan, dihasilkan? At-taharatu tahsulu bi amroin. Kesucian dihasilkan dengan 2 perkara. Yang pertama izalatin najasah, menghilangkan najis. Kita tahu gambaran kesucian sendiri ada 2, suci dari najis dan suci dari hadas. Berarti untuk mendapatkan kesucian berarti apa? Yang pertama memang harus dengan izalatun najasah. Dengan menghilangkan najis maka kita suci dari najis. Sebagaimana orang yang semula kencing atau berak, kemudian dia istinja, dihasilkanlah kesucian. Kesucian dari apa? Dari najasah. Cuma sudah boleh untuk sholat belum? Belum, karena masih perlu 1 jenis kesucian lagi. Ya, ini yang dibahas kedua. Yang kedua al-wudu, yaitu apa? Izalatul hadas, menghilangkan hadas dengan cara berwudu. Seandainya kalimatnya disamakan bagus ya. Cara pertama yaitu izalatun najasah, menghilangkan najis dengan cara istinja atau istijmar.
Yang kedua, izalatul hadas, menghilangkan hadis dengan cara apa? Wudu atau mandi atau penggantinya. Apa penggantinya apa? Penggantinya wudu dan mandi apa? Tak mandi tak wudu. Apa penggantinya kalau kita tidak jumpa air? Tidak apa? Bukan itu pembahasannya ya. Tayamum. Penggantinya wudu dan mandi adalah tayamum. Jadi seandainya bahasanya lebih dikemas cantik, mungkin lebih bagus. Yaitu cara pertama izalatun najasah dengan cara apa? Istinja, istijmar. Cara kedua adalah izalatul hadas, menghilangkan hadas dengan cara apa? Wudu, mandi, wudu dan mandi, atau yang tadi itu yang ketiga yaitu tayamumnya itu. Jadi biar lebih kemas itunya, pola kalimatnya. Kemudian fayajibu alal muslim, maka wajib atas muslim ayyatawaddo, untuk berwudu. Apakah wudu itu wajib? Iya, ketika kita belum punya wudu, kita mengalami hadas, wudu itu wajib. Baik. Wa ayyuzilan najasah, wajib untuk menghilangkan najis ansaubih dari pakaian dia, wa badanih dan badan dia, wa makanih dan tempatnya. Karena apa? Di antara syarat sah salat adalah taharatus saub, pakaiannya harus suci, taharatul badan, badannya suci, dan taharatul makan, tempatnya pun harus suci. Berarti boleh tak kita sholat di bilik air, boleh tak? Tak boleh. Itu tempat madhonatun najasah, disangka ada najis, kemungkinan besar najis kan, namanya bilik air. Masih ada bau-bau yang ya tak sesuai tentunya untuk orang sholat di situ. Setan suka di situ. Qabla ayyusolli, sebelum sholat. Kemudian kenapa? Kalau kita mandi, Ya, kalau mandi dengan niat menghilangkan hadas asah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ightasalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa yusalli wa lam yatawaddo." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi kemudian beliau salat tanpa berwudu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Nasai dan lain-lain, menunjukkan boleh kita tidak berwudu tapi apa, mandi, karena jelas mandi lebih kena air semua itu. Yang penting niatnya memang apa? Niatnya adalah menghilangkan hadas ya. Oh, tak boleh. Tak boleh. Niat itu adalah sebelum atau menjelang ibadah. Demikian pula puasa, seharian sudah puasa, ketika habis isya baru niat, saya tadi pagi niat, tak boleh, sudah luput waktunya. Niatnya harusnya sebelum amalan dilakukan. Niat dalam hati tapi ya. Kemudian kita baca di sini akmilil fa ya. Oh ya. Kalau sama sekali tidak terpikirkan berpuasa, bahkan tidak sahur, berarti tak ada niat. Berarti apa? Puasanya tidak sah, karena niat adalah syarat sah ibadah. Innama a'malu binniyat. Amalan itu harus dengan niat. Tapi kalau kita tidak ada niat di malam hari, cuma tahu-tahu orang tua kejut, sahur. Kemudian kita ikut sahur, kita tahu ini adalah sahur, itu sudah niat. Sahur untuk apa sih sahur? Jelas untuk puasa kan? Bukan untuk makan pagi. Kalau orang makannya niatnya adalah sahur, berarti dia sudah berniat. Karena yang namanya sahur memang apa? Makan untuk memperkuat puasa. Jadi itu sudah niat. Baik. Atau misalkan di malam hari, ayahnya tanya, besok nak puasa kah tidak? Nak puasalah insya Allah, itu sudah niat. Tidak perlu nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardulillahi ta'ala. Itu menghabiskan energi. Tambah bid'ah lagi, panjang sekali. Baik. Yang hutang berarti apa? Qadaan, perlu ada lafaz qadaan. Ya. Kalau udah niat puasa tapi tak sahur, Tak masalah, sahur itu mustahab. Kalau kuat baik, alhamdulillah. Kalau tak kuat,
Mungkin apa? Ya sering-sering rehat tidur biar energi tak habis, atau sering-sering pergi ke kolam renang biar energi tak habis. Tapi waktu renang jangan minum, tak boleh. Jadi apa? Tetap puasa, tapi karena tak sahur ya jaga-jaga tenaganya. Janganlah kita puasa tanpa sahur, waktu main layang-layang, tenaga cepat habis tuh. Oh iya, kenapa? Kalau tak sahur pasti lepas dah pagi tu niat puasa. Malam ada niat kah tidak? Atau menjelang subuh sudah ada niat? Saya mau puasa lah besok tuh. Saya sudah besar. Itu sudah niat. Atau kalau puasanya puasa sunnah, yang penting pagi belum makan apa-apa, dia boleh niatnya itu siang-siang. Yang penting pagi masih belum berbuat yang aneh-aneh, belum membatalkan puasa istilahnya. Itu boleh. Adapun kalau puasanya adalah puasa Ramadan, nah dia sejak awal Ramadan dikasih tahu, oh ini hilal sudah nampak, oh saya insya Allah akan puasa. Tidak harus setiap malam, boleh di awal-awal. Menurut sebagian ulama, jelas lebih selamatnya ya tiap malam. Tapi kalaupun lupa, tidak mengapa, kita sudah ada niat di awal-awal Ramadan, saya mau puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu berapa? Jelas apa? 1 bulan. Istilah puasa Ramadan. Jadi sudah ada niat sejak awal, itu insya Allah tak masalah. Kalau lupa tak apa, cuma setelah ingat ya jangan nambah lagi. Lupa itu dimaafkan. Tapi apa, jangan ketika mau minum, saya lupa kah tidak? Lupa aja lah terus minum, tak boleh. Itu sengaja namanya. Baik. Kita lihat soal-soal di sini. Akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini, yang datang berikut ini. At-taharatu tahsulu bi amrain. Kesucian dihasilkan dengan 2 perkara, Ismail. Izalatun najasah dan hadas. Tayyib. Itu lebih sesuai memang. Baru apa? Izalatun najasah dengan itu tadi istinja istijmar. Izalatul hadas dengan apa? Al-wudu dan teman-temannya itu. Yang kedua, innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Oh iya, ini langsung ada 2 tempat. Tayyib. Kemudian yang berikutnya Adar Susani, pelajaran kedua, fadlul wudu, keutamaan wudu. Udhkur hadisan fi fadlil wudu, sebutkan 1 hadis tentang keutamaan wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum. Ala ini hamzah istifhamiyah dengan la nafiyah, yaitu maukah kalian untuk aku tunjuki ala ma yamhullahu bihil khotoya, terhadap suatu amalan yang dengan itu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan, membuat dosa-dosa terhapus. Wa yarfa'u bihi darajat, dan dengan itu Allah mengangkat derajat-derajat. Jadi ada 2 keutamaan, dosa-dosa dihapus dan derajat diangkat. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan tentu wahai Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun tidak suka. Alal makarih, dalam situasi yang tidak disukai. Misalkan apa? Harus sholat subuh, jelas wajib sholat subuh. Tapi apa, sejuk, cuaca sedang sangat sejuk, tapi tak apa, saya ingin mencari surga, saya ingin bidadari surga tersenyum pada saya, saya siap wudu walaupun sejuk. Ini menambah derajat dan menghapus dosa-dosa. Boleh tak berwudu pakai air suam-suam? Boleh tak? Boleh, yang penting bukan kopi. Air suam, tetap dia air. Kalau wudhu dengan kopi kapal api tak boleh, nanti hitam kulit. Yang penting air tetap air, bukan air kopi kah, air sirap kah, atau apa? Kenapa? Air Milo. Makareh, perkara yang tidak disukai. Tayyib. Dengan air biasa itu pahalanya lebih banyak. Tapi kalau tak kuat tak apa, pakai air yang suam-suam, itu pun boleh, tidak mengapa, ya. Hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu an inda Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah menyebutkan 3 amalan dalam hadis itu sebenarnya. Yang pertama adalah isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu
walaupun dalam situasi yang tidak disukai. Yang kedua adalah kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Baik. Tapi tak apalah sampai susah payah, ya dekat jalan, tak perlu sampai saya pusing sana dulu, naik gunung, turun, baru lewat situ. Ini membuang energi. Tak perlu memberat-beratkan diri, kita dilarang memberat-beratkan diri. Baik. Yang ketiga adalah apa? Intidharus shalah ba'da shalah, menantikan sholat setelah sholat. Seperti yang alhamdulillah biasa dilakukan oleh para pelajar, yaitu apa? Habis sholat maghrib, duduk-duduk mengaji, mendengarkan ilmu sambil menantikan waktu sholat isya. Ini menghapus dosa dan menaikkan derajat. Itu di antara keutamaan wudhu. Ada keutamaan wudhu yang lain. Nabi mengatakan la yuhafidhu alal wudhu illa mu'min. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali mukmin. Rajin-rajin berwudhu dia. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sanadnya sahih. Ibnu Majah dari Sauban, maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rajin-rajin berwudu. Tak ada yang memelihara wudu kecuali mukmin. Hadisnya Sauban. Dan dalil yang lain banyak keutamaan wudu. Kita baca di sini akmilil faraghat, lengkapilah tempat-tempat kosong al-atiyah yang datang berikut ini. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya. Ini pun dilengkapi di bawahnya ya. Sudah ada. Yang di matanya tidak disebut, di soalnya ada. Maukah kalian untuk aku tunjuki kepada amalan yang dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihid darajat, dan dengan itu Allah mengangkat derajat-derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu wahai Rasulullah. Coba boleh. Pakai ghain. Wudu'i alal makari. Iya, isbaghul wudu'i alal makari. Artinya apa? Melengkapilah wudu. Boleh, melengkapkan atau menyempurnakan wudu. Ini bukan perintah, Melengkapi wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu. Alal makarih artinya apa? Dalam keadaan yang saya tidak suka. Ya, yang tidak disukai. Ya, jawabannya cuma itu di sini ya. Wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Wa intidharus sholati ba'da shalah, menantikan sholat setelah sholat. Fadzalikumur ribat, maka itu adalah ribat, yaitu berjaga-jaga di sempadan kaum muslimin, berjaga di perbatasan wilayah kaum muslimin. Cuma ini pahalanya bagaikan jihad yang di sempadan-sempadan itu, di perbatasan. Cuma ini jihadnya adalah melawan hawa nafsu sendiri dan melawan setan. Setan tak suka kita wudu, apalagi dalam cuaca yang dingin misalkan, atau yang semacam itu. Tayyib ilahuna wallahu alam. Kenapa? Yang keras? Intidhar menantikan. Intidharus sholati ba'da sholah, menantikan sholat setelah sholat yang sebelumnya. Sudah, tayyib. Alhamdulillahirabbil alamin.